Jangan susah bangun sahur. Kenapa? Kalau bangun sahur saja susah, mau bagaimana kita membangun rumah tangga? Wey. Dengerin tuh, Mod. Langit malam yang berbintang. Saat cahaya mulai mendekat. Dalam bulan yang dirindukan. Marhaban, ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren, Saya Ang Ridwan di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. seru kajiannya, seri Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Selamat datang dan selamat bergabung Sobat Ngadem di Kulkas edisi bulan suci Ramadan. Pak Jang, langsung saja nih ya. Tema Kulkas kali ini tiada lain adalah puasa lebih indah dari puisi. Yeduh, mantap. Roman spring break. Roman spring break. Saya berangkat dari pertanyaan kenapa topik ini diangkat. Seindah apa sih puasa sampai lebih indah dari puisi? Oke. Begini, saya punya catatan begini. Gimana aja? Kata Rasulullah, fitnatur rajuli bi ahlihi, wa malihi wa waladihi. Jadi gini, kadang harta, keluarga dan anak itu menjadi fitnah. Oke. Kadang semuanya menggiring kita atau membawa kita sadar atau tidak sadar pada kemaksiatan. Betul. Tetapi kata Rasulullah, tukabbiruha, jangan kecil hati bahwa ketika keluarga, kemudian harta dan anak-anak kita seringkali membawa kita pada berbuat sebut saja dosa atau kemaksiatan hingga menjadi fitnah, itu bisa dihapus. Oke. Dengan apa? As-sholatu, dengan sholat. Dengan sholat. Yang kedua, wasyamu, dengan puasa. Dengan puasa. Tiga, was-sodaqatu, dengan sodako. Dan keempat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi segala macam dosa, entah disebabkan karena harta, disebabkan karena anak, disebabkan karena keluarga, itu bisa terhapus dengan sholat, puasa, sodako, dan amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Nah karena itu puasa itu sangat indah, Mang. Ya, oke. Kita kembali lagi ke puasa. Di mana keindahannya? Sebab tidak ada keindahan melampaui dihapusnya seluruh dosa-dosa kita oleh Allah. Oke. Kan kita produktif berbuat dosa. Dosa kita produksi, tidak hanya itu dosa kita reproduksi, tidak hanya itu dosa kita distribusikan. Betul. Kan hidup kita ini gunungan dosa semua. Tapi kata hadis Nabi tadi bahwa ketika kita berpuasa, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Oke. Maka bagi emak-emak hari ini, fokus perhatikan anak-anaknya. Jangan sampai jadi godiners. Di rumah sahur dengan keluarga. Jam 9 makan di rumah makan Padang. Tim seruduk warteg. Seruduk gorden. Itu kan bahaya. Ini gini, bagi kalian yang godiner ya, di rumah sahur tapi pas ke kampus atau ke sekolah malah makan di jalanan. Nah, hati-hati. Puasa itu wajib. Sesuatu yang wajib itu bila tidak dikerjakan kan akan mendapat dosa. Bila tidak dikerjakan yang wajib itu kita akan disiksa. Dengerin, di antara siksaan bagi godiner itu gini. Orang lain sudah siap-siap manasin mobil mau beli baju lebaran. Kamu malah manasin sayur. Buat buka dan sahur. Dosa Pak Haji, gak punya uang ya Pak Haji. Ngenas. Kan sakit ya. Maka
puasa itu indah. Keindahannya karena puasa yang pertama bisa menghapus dosa-dosa kita. Oke, Pak Haji. Jadi gitu ya, salah satu keindahan dari puasa itu bisa menghapus dosa kita ya. Nah, ini bila tadi puasa itu disimpulkan sebagai lebih indah dari puisi, di manakah letak keindahan puasa itu selain tadi tentunya? Oke. Begini, di perjalanan atau tahapan itinerary ya, kita melaksanakan puasa itu kan seringkali diawali oleh sahur. Sahur kan ya di speaker itu. Iya. Sahur, hai ngagorok, sahur saha. Bukan sahur tapi sahur ya. Ada juga yang viral sahur. Pokoknya bulan Ramadan itu bisa memberi inspirasi banyak orang ya. Bisa memberi inspirasi. Yang tuh kan ngebangunin, bikin clue untuk ngebangunin sahur ya. Oke, kata Rasul begini, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Betul. Makan sahurlah kalian karena pada saat makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Berkah itu sesuatu yang sulit kita dapatkan. Berkah itu kan tumbuh, berkembang, bercabang, dan berkesinambungannya kebaikan dalam diri kita. Bila kebaikan berkembang, tumbuh, bercabang, berkesinambungan dalam hidup kita, sesungguhnya selesai hidup kita itu. Nah, di antara keberkahan itu bisa kita temui pada saat kita makan sahur. Berkah, Pak Haji, sahur. Berkah itu ya. Nah, maka kan begini, di antara keberkahan sahur itu Rasulullah kan bersabda, jadi setiap malam itu sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ke langit bumi. Turun ke langit Allah bumi. ngetuk pintu tuh masuk ke tiap rumah kita. Yaqul, sembari Allah berkata, siapa yang berdoa akan aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku beri. Segitunya. Siapa yang istighfar, istighfarnya akan aku ampuni. Masya Allah. Itu kan sebuah sajian menu ruhani yang luar biasa di waktu sahur itu. Maka ketika Allah bertamu ke rumah kita di sepertiga malam, kita sedang menyiapkan makanan untuk sahur, maka saat itu adalah begitu sangat indah. Kenapa? Sebab tadi ketika kita berdoa, doa kita akan dijawab. Ketika kita meminta, permintaan kita akan diberi. Dan ketika kita istighfar, maka istighfar kita akan diampuni. Oke. Ya? Dan saya kira nggak ada yang indah melebihi dari itu semua, gitu. Nah, begini, sesungguhnya dibangunin sahur oleh istri kita sembari berkata, yang sahur yuk, keburu imsak. Wih, indah. Remon nggak dapat ya. Remon nggak dapat. Itu lebih indah dari kayak kata-kata pujangga siapapun ya. Atau kamu bilang gini, cinta, aku gak tidur malam ini, biar aku jadi orang pertama yang ngebangunin kamu sahur. So sweet. Tapi yang asik itu mang nyeting alarm. Mau disetting bangun jam 3 pagi. Nggak taunya alarmnya nyala jam 3 sore. Amsyong. Oke, keburu imsak. Pokoknya gini, jangan susah bangun sahur. Kenapa? Kalau bangun sahur saja susah, mau bagaimana kita membangun rumah tangga? Ngeri tuh, Mod. Bangun sahur susah, mau bagaimana kita membangun cita-cita kita? Tapi untuk jombloan ya, bila cintamu masih on the way, maka lebih baik sahurnya on the road. Jadi Bang Bren, puasa lebih indah daripada puisi. Sebab di puasa ada sahur. Di sahur Allah turun ke langit bumi sembari memberikan sajian rohani yang luar biasa istimewa. Sajian sepertiga malam. Itu keberkahan ya Pak Haji ya, salah satunya. Oke, luar biasa ya. Kita bersahur itu adalah salah satu keindahan dari puasa. Setelah sahur Pak Haji, ada lagi gak keindahan lain dari puasa ini? Pasti banyak banget dong. Oke, kata Rasulullah begini, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, satu bahagia pada saat berbuka.
Bahagia Kemudian saat wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua, bahagia ketika kita bertemu dengan Tuhan. Jadi keindahan puasa itu selain dimakan sahur karena ada keberkahan, adalah pada saat berbuka. Iya. Indah banget kan pada saat kita mau berbuka. Indah Ya. banget, Maka waktu menunggu puasa yang lazim disebut sebagai ngabuburit, itu waktu yang indah banget. Woi, ngabuburit, Pak Haji. Tahu nggak ngabuburit? Pas lihat kamu ingin buru-buru merit kata teman ya. Ngabuburit, memburu sore, Pak Haji. Ditanya lagi ngapain? Lagi ngabuburit, Bro, bukan nunggu kepastian. Jelas ya. Oke. Lagi itu. Jadi indah pada saat kita berbuka puasa. Mang Pren, buka puasa itu sunatnya dengan apa? Sunatnya dengan yang manis. Yang manis-manis. Tapi wajibnya dengan yang gratis. Keliling komplek di sini Pak Haji banyak yang gratis. Masjid-masjid gede gratis semua, Pak Haji. Alhamdulillah. Cinta janji kamu manis banget. Iya. Boleh dong aku berbuka puasa dengan janjimu. Saking manisnya. Tapi begini, Mang, berbukalah dengan yang puasa, jangan dengan yang manis. Iya. Sebab yang manis belum tentu berpuasa. Ya, berbuka itu dengan yang jelas, bukan jelas. dengan yang manis. Iya. Sebab yang manis kan hubungannya belum jelas kayak Raymond. Weh. Berbukalah dengan yang setia, bukan dengan yang manis. Iya. Sebab banyak yang manis tidak setia. Ya. Bener Pak Haji. Nah aku nu gelis robanu bangor. Karena tersetia. Karena tersetia. Oke, saya mau nanya, makan apa yang tidak membatalkan puasa? Makan, wah semuanya membatalkan atau Pak Haji? Ada, makan omongan sendiri. Makan hati. Dan makan hati. Tapi ngomong-ngomong buka ya, jadi suka inget pengalaman lagi kecil. Iya. Kita lagi puasa itu nunggu ngabuburit, wudu banyak. Itu pas wudu kan kumurnya 3 kali, pas keluar 2 kali. Itu sebabnya kenapa si Iki Pak Haji waktu kita kuliah kacai wudu lagi dawam wudu katanya. Lagi buka puasa tuh kan suka main kumang itu ya. Iya. Main kumang tuh dia, pas di tuh kumang tuh pingsan. Bau godin. Bawa orang puasa. Oke, jadi Mang, puasa itu indah. Kenapa? Karena di puasa ada momentum berbuka. Berbuka puasa. Keindahan berbuka bukan berarti karena kita boleh makan minum, tapi lagi-lagi sesaat menjelang buka itu saat dimana doa-doa tidak ditolak oleh Allah. Oh iya, kemarin waktu senja ya Pak Haji ya? Waktu senja. Iya. Maka pada saat berbuka jangan sekedar buru-buru kita nafsu konsumtif, tetapi panjatkan doa-doa terbaik kita kepada Tuhan. Karena di saat itu doa kita tidak ditolak, doa kita diijabah oleh Allah. Indah kan? Iya. Nggak ada sesuatu yang indah melebihi dikabulkannya doa-doa dan permintaan kita. Iya Pak Haji, bukan berdoa ini balas dendam. Kolak hajar Pak Haji, asinan hajar. Seblak hajar. Hajar. Pas mau Isa, kemerdekaan. Kemerdekaan Pak Haji. Baik Pak Haji Aang, berarti itu ya. Di sahur ada keberkahan, kemudian pas saat berbuka puasa itu tempat diijabahnya doa. Ada lagi dan pasti ada lagi Pak Haji keindahan lain dari puasa ini. Begini, selain pada dimensi ritual, banyak para ulama yang memetaforkan bahwa puasa itu seperti madrasah ruhaniyah. Madrasah ruhani. Ada yang bilang puasa itu adalah madrasah ilahiyah dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memetaforkan bulan Ramadan, bulan puasa itu seperti pelangi. Pelangi. Di mana magiku hibiniunya itu memantulkan keindahan yang begitu rupa. Masya Allah. Ya, contoh, lagi bulan puasa, masjid, musola, madrasah itu baik di masyarakat maupun di instansi pemerintah atau swasta itu begitu sangat makmur dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi iya Pak Haji ya, jadi semarak ya. Iya, bener. Bahkan ketika ngisi kajian di masjid-masjid tertentu itu mereka ingin berbuat baik. Benar. Hingga transport untuk penceramah seperti saya jadi injut-injutan. Itu dia tadi Pak Haji, banyak pengeluaran, banyak pemasukannya juga. Kan kalau di bulan puasa honor ceramah biasanya 2M. Iya. Makasih Mas. Oh enggak. Malah kencang Pak Haji sebenarnya. Saya kalau lagi syuting ke Raymond ngasih honor 2M. 2M. Makasih Mon. Oke. Ya, ternyata juga Mang Semarak, Pak Haji. bahwa
yang semarak itu bukan hanya kajian-kajian, tetapi aktivitas lain. Sebut saja aktivitas ekonomi. Serius, Pak Haji. Pasar, mall, kemudian apalagi supermarket, minimarket, UMKM, semuanya berdenyut di bulan suci Ramadan ini. Hingga bulan Ramadan itu semacam apa ya? Seperti ATM yang mereka gesek, tiba-tiba banyak rezeki bagi mereka. Benar, Pak. Ini kan begitu sangat indah, Mang, bahwa puasa ini seringkali karena keindahan pada banyak aspeknya, kajiannya menjadi makmur, pertumbuhan ekonomi menjadi subur, suasana religiusitas juga begitu subur kita rasakan. Maka ini adalah sebuah keindahan. Maka ada yang bilang bahwa bulan Ramadan itu semacam jadi angel cycle. Angel cycle itu ada semacam lingkaran malaikat gitu ya. Sehingga ngasih trickle down efek rembesan bagi makmurnya dalam semuanya aspek. Karena itu tak jarang memang kalau orang lain begitu merindukan kedatangan bulan suci Ramadan itu. Betul. Karena bulan suci Ramadan itu sekali lagi semarak. Saya malah punya tetangga yang nonis ya. Ustadz, di bulan Ramadan warung saya 5 kali lipat rame. Bener. Ada koleha ya, sama juga non muslim punya kafe. Ustadz, kafe saya 7 kali lipat ramenya itu. Jangan ditanya lagi mereka yang punya mall. Wah, itu berapa kali lipat ramenya itu? Iya, Pak, walaupun yang siangnya itu nggak buka, tapi itu malamnya melebihi buka waktu siang katanya. Jadi sekali lagi Ramadan itu dimetaforkan tadi seperti pelangi. Semua dimensinya menampakkan gradasi warna yang sangat indah, hingga dari keindahan warna itu bisa memantik senang dan puasnya atau bahagianya batin siapapun, bukan hanya muslim, non muslim juga kebagian bahagia. Rame banget, Pak Haji. UMKM yang tadinya nggak jualan sekarang jualan kolak depan rumahnya, ya kan? Jalanan macet. Bahkan kalau di Tangerang, Pak Haji, katanya kata orang Tangerang itu ada pasar senggol katanya. Wah, itu rame pasar senggol tuh. Jadi kenapa disebut pasar senggol? Saling senggol, Pak Haji. Saking padatnya orang gitu belanja gitu, itu luar biasa. Oke. Bukan hanya pasar senggol, di Remon di sana, pasar Kojengkang. Pasar Kojengkang kayak gimana, Mas? Iya, pasar tradisional. Karena orang belanja banding ngojengkang. Oke. Oke, luar biasa. Itu ya, semarak denyut nadinya langsung ada, Pak Haji, ketika bulan suci Ramadan. Nah, ini sekarang, Pak Haji, kan kalau awakhir Ramadan biasanya selain kita Lailatul Qadar, tapi kita juga nunggu THR. Dasar kaum proletar. Pasti nunggu THR. Nah, ini salah satu keindahan dan semarak THR, Pak Haji. Oke. Kalau kita memburu THR atau berharap kepada THR, mungkin ini ada salah satu keindahan, salah nggak, Pak Haji? Oke, saya kira tadi saya sampaikan bahwa berbagai dimensinya dari puasa itu seringkali memancarkan ragam keindahan. Ya, salah satu diantaranya ada budaya atau tradisi THR. Nah, apakah tunjangan hari raya itu sesuatu yang sebut saja ditolerir nggak oleh agama? Boleh. Kata Rasul kan, tahadu tahabbu, berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Kan kita tuh disuruh untuk saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Cinta itu ditandai oleh berbagi hadiah. Salah satunya THR. Kecintaan pimpinan kepada bawahan bisa dilihat dari pemberinya THR. Kecintaan bawahan kepada atasan juga ditandai dengan memberi hadiah pekerjaan yang maksimal. Kalau gitu kita siap-siap dikasih THR sama Inspiratif. Siap. Saya batuk. Parian, Pak Rizky. Pak Rizky dari nyewa ID. Pak Remon kan Crazy Rich. Siap. Nah, gini Rasulullah pun bersabda, ajibud da'ya wala taruddul hadiyata. Kata Rasul, hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Mang Bren, jadi kalau saya ngasih THR ke Mang Bren nanti jangan ditolak.
Jangankan gak dikasih Pak Haji, kalau gak dikasih pun saya minta Pak Haji. Sebab kalau kita nolak pemberian orang lain tidak menghidupkan sunnah. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasul biasa menerima hadiah dan Rasul biasa pula membalasnya. Oke. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, 2 lebih baik daripada 1. Betul. Sesungguhnya 3 lebih baik daripada 2. Yakinlah 4 lebih baik daripada 3. Artinya apa? Kalau Mang Bren ngasih ke saya uang 100.000, saya harus ngebalas 200.000. Oh gitu. Iya. Mang Bren ngasih ke saya 200.000, saya harus balas 300.000. Raymond ngasih ke saya 300.000, saya balas 400.000. Jadi pastabikul khairat. Pastabikul khairat. Oke. Jadi Mang Bren jangan merasa rugi kalau ngasih ke saya uang 400.000, nanti akan saya balas 500.000 kan untung. Tuh sunnah Rasul itu seperti itu, berbagi hadiah. Termasuk THR ya. Nah, jadi THR itu mang nunggunya setahun. Iya. Tapi biak sapoe. Tapi ini bener kejadiannya kalau puasa Pak Haji. Nunggu setahun gitu kan. Habis ya pakai baju lebaran, kue monde, kongguan udah habis semuanya. Kan ada meme nih, ada meme. Roma, apakah kau sudah menerima THR? Waduh. Teh poci sudah, teh pucuk sudah, THR belum ada. Belum ada hilal. Lah, udah katanya. Oke. Nah, tapi mang ada yang sakit dari THR itu. Kita nungguin THR. Tapi orang yang lazim ngasih THR bilang, nggak sekolot lah. Tapi iya Pak Haji, dulu kita sering dikasih gitu kan, sekarang tadi beres. Iya benar. Tapi bagi jomblo sengketa, jomblo yang tidak jelas status kepemilikannya, dibilang teman dekat banget. Dibilang pasangan bukan. THR yang dibutuhkan selain tunjangan hari raya, tapi juga teman hari raya. Atau THR itu tunangan di hari raya. Atau ta'aruf habis Ramadan. Itu yang terpenting Pak ya. Nah bagi yang mau nikah, THR itu bukan tunjangan hari raya Mak. Turunkan harga resepsi. Untuk sekarang ada tren di KDKU apa sih? Tapi bagi suami THR itu apa? Tagihan hari raya. Beli parcel Pak Haji kan. Oke, tapi jadi kembali Mang bahwa THR itu bisa menjadi bagian atau sesuatu yang membuat bulan Ramadan itu menjadi indah, melebihi indahnya puisi. Salah satu juga semaraknya Pak Haji ya, ketika kita ada THR ya kita berarti belanja gitu. Betul, kan. Belanja. Oke Pak Haji, sekarang salah satu keindahan bagi saya nih Pak Haji, kalau bulan puasa itu ya kalau sampai ke Lebaran Pak Haji. Oke. Mepet-mepet ke Lebaran dan sampainya ke Lebaran kita itu indah banget. Kita dengar suara takbir juga, Allahu Akbar. Wah, udah indah banget. Bener gak Pak Haji? Semuanya sepakat bahwa ketika sampai di Lebaran kita merasakan keindahan yang tiada tara. Benar. Apa keindahannya? Karena kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kenapa Lebaran disebut indah? Karena kita bisa bersua sanak famili setelah sekian lama tidak bertemu. Benar. Kenapa Idul Fitri menjadi indah? Sebab beban berat puasa itu menjadi terselesaikan. Kenapa Idul Fitri menjadi Lebaran menjadi sangat indah? Sebab saya kira di momentum Lebaran kita bisa saling bermaaf-maafan atas dosa hakul adami yang kita lakukan dalam pergaulan kita keseharian. Kan momentum yang indah dan tulus itu bersalaman ketika kita tiba di hari Lebaran. Jadi saya sepakat bahwa Lebaran itu adalah sesuatu yang sangat indah. Pada saat Lebaran kita bisa saling memaafkan atas segala hilaf dan dosa yang kita perbuat. Betul. Kan tidak ada keindahan melampaui kita saling memaafkan. Memaafkan. Jadi yang terpenting, kenapa Lebaran indah? Karena kita bisa saling memaafkan. Saling memaafkan Saling itu kan. memaafkan. Wal'afina aninnas Pak Haji. Iya. Ayat lain Allah sebutkan ciri orang yang bertakwa itu ya, benar-benar. Oke Pak Haji. Nah, kalau Lebaran itu kita saling memaafkan. Dan tentu Pak Haji ini identik dengan masa kecil saya dulu Pak Haji. Baju Lebaran. Dulu ingat saya dibelikan baju Lebaran oleh ayah saya. Saya tuh pengen baju distro, tapi yang datang kuburan band aja. Saya juga dulu beli sarung distro. Enggak ada. BHS sarung gajah duduk. Oke Pak Haji, benar nggak baju Lebaran salah satu keindahan? Tidak ada dalil yang menyebut bahwa Lebaran harus pakai baju baru. Tetapi pakai baju baru di hari Lebaran bagian dari penghormatan pada hari raya. Oh gitu. Hari raya itu kan hari agung. Hari raya itu kan hari besar.
hormati dong dengan memakai sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang baru. Masa lebaran pakai kaos parpol? Lebaran pakai kaos di material, aduh. Tapi kalau saya sama Iki setiap hari pakai baju lebaran. Kenapa Pak Haji? Ya karena kalau baju sempitan kita engap, Mang. Karena badan kita lebar. Lebaran itu. Yang gendut kayak saya dan Iki itu bukan suka makan. Kenapa? Tapi suka lupa kalau sudah makan. Kalah. Oke. Nah, tapi terkait lebaran ada yang ngenes, Mang. Belanja online. Belanja online. Buat lebaran. Wah, kasihan Pak Haji. Pas datang tanggal 10 Syawal. Itu bahkan kurirnya nyampe update status. Berhentilah kalian belanja online, saya juga pengen lebaran. Pengen lebaran. Tapi begini, ingat yang penting kalau lebaran itu bukan baju baru. Iya. Tetapi kalian dan kita semua harus kembali ke fitri. Bukan ke Cici. Bukan ke Risti. Bukan ke Risti. Bukan ke Winnie. Bukan ke Winnie. Kembalilah ke fitri. Ke fitri. Asal jangan dompet kita yang fitri. Sebab kalau dompet kita yang fitri mengheningkan cipta dong. Untuk para pahlawan yang meninggalkan dompet kita. Oke. Jadi lebaran itu indah karena pakai baju baru. Tidak ada dalil yang menyebut kita harus beli baju baru. Tetapi sepantasnya lah kita menghormati hari raya sebagai hari besar dengan pakai sesuatu yang baru. Luar biasa, banyak keindahan Pak Haji. Banyak keindahan di bulan suci Ramadan dari itu. mulai kita sahur, berbuka, kemudian semaraknya di bulan suci Ramadan sampai kita menuju lebaran dan kita beli baju baru, itu adalah keindahan tersendiri di bulan suci Ramadan. Ya Allah, semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan tahun berikutnya supaya kita mendapatkan keberkahan serta keindahan itu Pak Haji. Oke, keindahan demi keindahan kita temui mudah-mudahan. Ada pesan-pesan terakhir untuk sobat ngadem di rumah? Oke, saya punya catatan. Silakan. Di Indonesia terkenal dengan WIB. WIB. Waktu iraha baik. Bukan waktu Indonesia belanja. Bukan. Atau juga disebut jam karet. Ya. Tetapi kalau buka puasa tiba, semuanya disiplin. Selalu tepat waktu buka puasa itu. Bahkan banyak yang kecepatan. Kedua, kata emak-emak, antara suami dan azan maghrib itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kalau keduanya datang, bikin mereka tersenyum. Itu indahnya puasa. Iya, Pak Haji, benar. Ketiga, di antara yang membatalkan puasa itu ada 4, Mang. Perhatikan, duduk, berlari, berkeringat, dan melamun di siang hari. Ya. Pertama, duduk di warteg sembari makan tempe orek. Yang kedua, lari mengejar tukang cuangki lalu makan cuangki bersama si emak. Yang ketiga, ya, berkeringat membatalkan puasa setelah makan seblak di siang hari. Dan yang keempat yang membatalkan puasa itu melamun. Bari ngudud. Bari ngopi kacang goreng ngelamunnya. Keempat, bila berbuka sunnah dengan yang manis. Kurma. Maka sebelum buka ngaca dulu. Pantas nggak kamu buka sama yang manis? Itu rugi kalau pas ngaca bukannya asem Pak. Tapi yang kelima, main yang paling enak itu main-main di dekat kulkas. Weh. Siapa tahu hilap. Nggak batal hilapnya ya kan? Tapi yang terpenting kulkas di Ang Ridwan Official dan di Inspira TV. Weh. TV inspiratif dan positif. Dan positif tentunya. Luar biasa. Banyak banget keindahan puasa ini dan banyak banget keberkahan dari puasa ini. Dan semoga kita bisa memaksimalkan puasa tahun ini Pak Haji, supaya kita sampai lagi di puasa selanjutnya dan banyak peningkatan serta keberkahannya Pak Haji. Oke, gitu aja untuk kulkas kali ini. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar, tanya lagi pada narasumber yang lain karena di kita tuh banyak sekali orang cerdas. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Angri dan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.